kelas 11-8 akan membuat video mengenai materi stratifikasi dan diferensiasi sosial. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nur Adisni Febriawan. Saya Pinili Yamaya Kasih. Saya Eki Anja. Saya Joal Hamanangan Aibaho. Definisi stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara vertikal atau bertingkat berdasarkan sesuatu yang dihargai dalam masyarakat atau prestige. Prestige artinya seseorang dapat berada di lapisan yang lebih tinggi apabila memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Definisi diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah perbedaan anggota masyarakat secara horizontal, yang artinya ini menempatkan semua kelompok pada lingkungan yang sama. Diferensiasi sosial adalah perbedaan yang tidak membuat satu kelompok lebih tinggi atau lebih rendah daripada kelompok lainnya. Sebaliknya, hal ini menunjukkan keberagaman yang ada dalam masyarakat. Stratifikasi sosial terbuka itu maksudnya orang bisa berpindah posisi sosialnya, bisa naik atau turun. Kalau naik disebut social climbing, kalau turun disebut social sinking. Jadi siapapun bisa berubah statusnya kalau berusaha. Misalnya, orang biasa bisa jadi orang terpandang karena belajar, kerja keras, atau punya prestasi. Stratifikasi ini sifatnya dinamis, artinya bisa berubah-ubah sesuai usaha seseorang. Contoh stratifikasi terbuka adalah anak dari keluarga sederhana bisa jadi dokter sukses, berarti dia naik lapisan sosialnya. Kalau stratifikasi tertutup, itu kebalikannya. Di sistem ini, orang tidak bisa mengganti lapisan sosialnya karena status sosialnya ditentukan dari lahir. Biasanya terjadi di lingkungan kerajaan atau keluarga bangsawan, di mana anggotanya cuma boleh menikah dengan sesama ke kalangan mereka. Jadi statusnya tetap tidak bisa diubah walaupun kerja keras. Contohnya anak raja pasti jadi bangsawan dan orang biasa tidak bisa masuk ke kelompok bangsawan. Kalau yang ini gabungan dari dua sistem tadi, ada yang bisa berubah tapi juga ada batasnya. Biasanya terjadi kalau seseorang yang awalnya dari sistem tertutup lalu pindah ke masyarakat yang sistemnya terbuka. Jadi dia bisa punya peluang naik status sosial, tapi masih ada pengaruh dari sistem lamanya juga. Contohnya, orang dari keluarga kerajaan yang tinggal di masyarakat modern bisa punya status berdasarkan kerja kerasnya, bukan cuma karena keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Om Dika selaku RT dari Kampung Muruk RT 3. Ini saya akan mewawancara sedikit tentang stratifikasi sosial. Yang pertama, sebagai RT kan Wadika merasa memiliki wewenang yang lebih tinggi daripada masyarakat lain. Nah, bagaimana Wadika menyeimbangkan wewenang yang Wadika miliki dengan kebutuhan dan aspirasi warga? Kalau berbicara soal kewenangan itu pastinya karena kita sebagai pengurus maka harus memberikan dampak semaksimal mungkin, harus mampu memberikan dampak merata kepada setiap warga, dan kita tidak bisa menggunakan kewenangan tersebut dengan secara sikap otoriter. Kita harus juga banyak mendengarkan aspirasi dari warga, juga pun beberapa pendapat biasanya sesepuh kampung setempat gitu. Jadi harus berimbang. Kewenangan ini juga tidak bisa dianggap suatu hal yang otoriter, tapi harus menghadirkan solusi terhadap
aduan-aduan masyarakat atau aduan-aduan warga yang berada di lingkungan satu atau tiga. Terus sebagai RT kan Wadika merasa lebih dihormati ya dari masyarakat lain. Nah, bagaimana Wadika menjaga hubungan dengan warga lain dan memastikan bahwa mereka tuh merasa dihormati juga gitu dan didengar. Kalau untuk merasa Adika dihormati daripada warga yang lain sih sebenarnya itu sebuah sikap yang menurut saya pribadi sih tidak perlu, karena fungsinya atau tugasnya kita sebagai RT itu adalah harus menghadirkan kesetaraan terhadap seluruh warga RT 1 atau 3. Jadi kalau mau mungkin poin-poin prinsip dalam Adika mengurus atau memimpin suatu kampung itu adalah salah satunya adalah menghadirkan kesetaraan, equality dalam suatu kampung tersebut, sehingga warga-warga itu merasa tidak ada yang, ya kalau misalkan di kampung kan strata ekonominya tuh ada yang mungkin di atas, ada yang menengah, ada juga yang di bawah gitu. Nah kita itu harus menghadirkan, kita sebagai pengurus itu harus menghadirkan sikap sama aja dengan yang lain. Nah itu tadi kesetaraan tersebut harus dimiliki sebagai kita yang mengurus ini kepada seluruh warga dan keluarga yang lain gitu. Nah bentuk dari Adika menjaga hubungan itu adalah, kalau Adika sih dengan secara persuasif itu mendekati kepada anak-anak muda, menjalin hubungan dengan kedekatan dengan anak muda, support di bidang olahraganya, perhatikan jam malamnya, sering menyambungkan komunikasi antara Adika dan anak muda dengan ibu-ibunya gitu kan. Kita hadir, ibu-ibu apa nih aspirasinya, keluhannya seperti apa, ataupun poin-poin mana yang ingin ditingkatkan di kampung gitu ya. Nah, terus dengan pembangunan wilayahnya selalu berkomunikasi, menjalin komunikasi yang baik kepada bapak-bapaknya, juga kepada pengurus dari bidang keagamaannya gitu. Intinya harus membuat menciptakan hubungan yang saling bersinergi, karena di dalam keluarga kampung itu isinya ada orang tua, ada ibu-ibu, ada anak muda. Intinya kita harus banyak meluangkan waktu untuk bisa menghadiri forum-forum tersebut. Jadi gitu. Pertanyaan terakhir nih, untuk apakah Adika memiliki strategi khusus untuk meningkatkan partisipasi warga dalam kegiatan masyarakat? Strategi khususnya itu untuk membangun masyarakat itu dengan cara merangkul anak muda di kampung tersebut, karena ujung tombak sebuah kampung itu ada pada anak muda gitu, ada pada anak muda. Mau kita berbicara soal keagamaan, gotong royong, tentang sosial, atau tentang sebuah pembangunan ekonomi mandiri dalam sebuah kampung, itu sebenarnya yang paling bisa kita ajak berbicara itu adalah anak muda. Itu karena apa? Karena kalau bapak-bapaknya mungkin udah sibuk dengan dunia, harus menafkahi anak istrinya dengan jam kerjanya yang mungkin ada yang berangkat pagi pulang sore, ada yang berangkat malam pulang pagi gitu. Jadi lebih banyak menjalin komunikasi itu sebenarnya dengan anak mudanya. Nah disitulah anak muda itu akan memberikan ide-ide tentang untuk membangun sebuah tatanan kampung seperti apa. Itu kita serap aspirasinya, kita coba untuk merealisasikan satu persatu gitu kan. Begitu sambil juga memberikan sisi edukasi juga kepada anak-anak muda apa yang telah diterima kita dari misalkan pemerintahan desanya seperti apa, itu jembatannya adalah anak muda. Jadi kalau strategi Adika pribadi adalah dengan cara yang pertama kali itu merangkul anak muda, karena anak muda itu adalah ujung tombak kampung dan masa depan kampung itu.
Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.